Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada pemirsa channel YouTube Masjid Agung Al-Akbar Sorong, sekarang Masjid Raya. Alhamdulillah kesempatan siang hari ini atau hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang memang tamu spesial karena memang posisi beliau ini selalu di depan. Nah, kita akan coba bincang-bincang dengan beliau ini. Nanti pemirsa jangan kemana-mana, tapi yang sebelum kita lanjut kita ingatkan kembali bagi pemirsa yang ingin partisipasi untuk membangun Masjid Agung, silakan donasi Anda ditunggu dan bolehlah nanti melalui rekening yang nanti ada di setiap tayangan kita pada setiap saat di channel YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong, Masjid Raya Al-Akbar. Pemirsa dan kita sapa juga ini kembali kepada biasa kita panggil Dani Kamarudin tapi panggil Dani. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini pemirsa kalau yang di Sorong Raya untuk Pak Dani ini bukan tidak asing lagi, ini orang tahu dan bahkan kalau Pak Dani ini beliau ini lorong-lorong di Sorong itu hafal. Bahkan yang Sorong. Bukan di Sorong, di Papua, karena beliau punya jejak digital dalam perjuangan dan ikhtiar yang cukup panjang. Nanti kita sama-sama dengar bagaimana beliau selama partisipasi dalam pergerakan dakwah maupun dalam kehidupan sosial. Luar biasa. Mas Dani, Dani ini luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran, kesediaan untuk sama-sama kita dialog di kesempatan ini. Ini ceritanya mulai kapan injak di Sorong ini? Atau memang lahir di Sorong? Kalau saya memang lahir di Sorong. Oh, lahir di Sorong. Lahir di Sorong. Orang Sorong memang ya? Orang Sorong. Berarti banyak tanah ini. Terus iya. Terus saya itu hari SD jadi mana di Sekolah Pendidikan di Sorong. Timika. Oh, di Timika. Timika. Sebelum iya. di Sorong. Sebelum di Sorong. Kelas 3 saya di Timika. Timika. Iya. Itu sampai kapan di Timika itu? Di Timika itu pas SD-nya tahun itu hari pemilu ya. Itu tahun 1978. Wih, sudah di Timika itu? Iya, pas pemilu itu. Pemilu. Oh, gitu. Pemilu pada saat ini. Pemilu. Sampai kapan di Timika itu? Perjalanan. Pas masuk di SMP Persiapan Negeri. Jadi sempat ikut di SMP Persiapan Negeri. Oh, itu iya. masih persiapan? Iya, Persiapan Negeri di Timika. Dari situ ya mungkin karena terkait orang tua mungkin sudah rindu, kangen. Akhirnya kembali. Allah mengizinkan kita kembali ke Sorong. Iya. Tapi sempat lama. Habis itu di perjalanan di Timika itu hanya untuk pendidikan sekolah saja bersama dengan di sana dengan siapa? Di sana ada kakak juga. Oh, ada, begitu. Saudara Sudah di sana ya, juga. Keluarga juga ada om. Nah, gitu. Terus dari situ ketika selesai dari STRA kami berangkat lagi ke Timika. Kembali ulang dari Sorong? Kembali ulang. Dari Timika kembali lagi. Itu tahun berapa kembali ke Timika? Ya, kembali Timika sekitar tahun 97. 97. Tentu memang Timika pada situ walaupun tidak bisa banding karena sudah ramai kan ada perusahaan di sana. Iya, ada perusahaan. Sudah mulai hidup di Timika itu ya. Iya, Timika. Nah, kondisi budaya pada saat itu di Timika bagaimana? Kondisi budaya Indonesia itu di Timika di orang Papua mereka masih pakai sistem hukum alam. Pakai hukum alam. Di tahun itu? Iya, di tahun itu. Iya. Jadi prinsipnya darah bayar darah. Oh, masih seperti itu? Iya. Jadi kalau di setiap kasus-kasus? Setiap kasus-kasus itu ya itu biasanya mereka itu sebenarnya orang Timika itu sebenarnya baik sebenarnya orang Papua di sana. Timika, orang Papua sesuai orang Papua semua baik sebetulnya.
Iya. Semua baik. Masya Cuma Allah. kadang-kadang ada gesek-gesekan dari pihak lain. Iya, lalu Itu yang bikin kemudian, pengaruhi. Karena saya akui mereka punya hukum-hukum alam itu yang mereka pakai. Hukum adat Wah, itu. adat itu luar biasa. Iya. Bahkan itu saja berzinaan saja mereka dulu tidak ada. Iya. Kalau seandainya ada, hukum adat apa? Itu langsung potong itu. Dikebiri? Iya. Allahu Akbar. Begitu ya, di Timika itu ya? Di Timika itu. Apa suku yang terkenal di sana tuh? Begitu. Di sana itu ada suku di sana yang Suku paling besar. Suku besar itu Amume. Amume. Amume suku Moni. Moni, oh. Terus Kamoro. Oh begitu. Iya, suku Kamoro. Itu suku Dani. Suku Dani. Dani juga di sana. Suku Dani ada. Jadi Dani datang di suku Dani. Begitu. Iya. Nah, yang paling berkesan terkait dengan persoalan adat ketika berinteraksi dengan masyarakat sana itu apa? Di kasus-kasus apa di? Biasanya itu terkesannya itu kasus kecemburuan sosial. Iya. Itu yang sering terjadi. Sering terjadi. Tapi kalau yang dialami sini oleh Mas Daniel gimana? Ketika di sana itu bersentuhan dengan masyarakat. Kalau saya terus terang saja, bahkan saya pernah diambil sama mereka, kena kenalan baik sama mereka. Oleh orang suku di situ. Orang suku di sana. Mereka pernah mengajak saya juga. Bahkan saya anggap sebagai orang tua saya. Iya, orang Papua orang itu. Papua. Iya. Begitu, ya? Saya diajak. Itu dari suku apa? Bukan suku Dani. Ada suku Kamoro, ada suku Amume. Jadi kalau ternyata suku Moni. Kalau suku Moni itu, tapi ternyata di sana itu Pak Ustaz, kapal-kapal suku yang tertinggi itu dikasih nama Musa. Oh Musa? Iya. Semua? Iya. Di semua suku? Ada sembilan suku nama besar? Musa. Suku besar. Setiap kepala suku diberikan nama Musa? Nama Musa. Oh taruhlah kalau contoh di Mesir, raja-raja dinamakan Fir'aun. Oh, jadi kalau di sana itu Musa. suku Musa. Ada tuh saya sempat dibawa di mana di tengah hutan. Memang pada saat itu memang anggota juga sempat incar saya juga. Oh gitu. Iya, karena saya dibawa sama orang Papua terus di tempat markas mereka. Dan kondisi pada saat itu masih kondisi orang bilang ada pergerakan lah ya. Iya. Jadi tertulis itu di atas menara itu tertulis bintang 9. Bintang 9. Bintang 9. Artinya berarti ada Musa itu suku 9 itu. Iya. Ada nama Musa itu 9. 9. Iya pada saat itu. Jadi suku Dani punya kepala suku juga Musa, diberikan gelar Musa. Musa rata-rata Musa. Begitu, iya. Subhanallah. Ya, gitu. Tapi memang mereka. Tapi akhirnya berbaur juga dengan mereka semua. Iya. Ketika mereka memang awal melihat orang-orang pendatang memang awan. Kalau ketika saya masuk di markas itu, saya juga, sempat masuk dia punya markas besar. Markas besar. Saya begini juga nih. Tapi ya kenal ada temannya nama Musa ini, dan saya anggap kenal dengan mereka, sudah kenal dekat, akrab, dan mereka baik. Baik. Oh, Masya Allah. Iya, jadi berinteraksi mereka. Terus di sana. Selama dengan sana mereka, apa yang diberikan kepada mereka? Apa kira-kira yang masukan kepada mereka sehingga mereka ada semacam perkembangan pemikiran terhadap masyarakat pendatang, terutama Mas Dani sendiri? Iya, kalau saya terhadap mereka itu ketika saya berkunjung ke mereka, terus pernah mereka dapat dana-dana dari Freeport, mungkin hasil dari Freeport kan. Oh, jadi Freeport ada perhatian juga ternyata kepada suku-suku itu. Iya. Dulu kan masih 1% hasil Freeport untuk suku-suku itu. Iya, 10%. 10% untuk semua suku-suku. 9 suku di sana. Jadi sempat tuh saya ditanyakan, anak ini mau dibikin apa ini uang? Oh, mereka bikin pendapat minta pendapat. Oh, Masya Allah. Akhirnya saya bilang kalau untuk dari Pak Musa sendiri, bagaimana kalau mereka punya istri semuanya? Ternyata mereka ini istri banyak juga, tapi nikah sah. Oh begitu. Saya bukan lewat. Diakui oleh adat. Oleh adat. Ya. Oh begitu. Iya. Mau kan istri sampai 5. Oh. Iya. Akhirnya begitu. Iya. Dia berpoligami juga. Terus saya bilang di perumahan, mereka sudah pernah dibuatkan perumahan oleh pemerintah. Oleh Freeport. Ya. Atau difasilitasi perumahan. Tapi mereka punya rumah adat yang di markas itu rumah adat. Di markas ada rumah adat. Oh begitu. Iya.
Ada memang, tapi mereka jarang mau tempati rumah yang sudah Diberikan itu? Diberikan itu. Dia lebih senang di rumah Iya. adat. Oh. Ada spring bed dia dikasih, tidak dimanfaatkan. Dia tidak mau tidur? Tidak mau tidur. Oh, iya, Malah iya, enak. iya. Iya. Bahkan dibuatkan rumah punya garasi masing-masing, persiapan garasi mobil kan untuk mau diberikan mobil itu rencananya. Oh begitu? Iya. Kepala suku itu? Kepala suku. Itu. Akbar. Jadi- Tapi tunggu, ini sebelum berinteraksi dengan suku-suku itu kenapa sebabnya sampai bisa mereka kenal dengan Mas Dani ini? Iya, awalnya itu ketika mereka turun di daerah, terus kebetulan juga saya pas ada di pinggiran perbatasan yang wilayah yang tidak bisa dilalui di Freeport. Terus ketemu sama mereka di sementara jalan, dia tanya, terus akhirnya saya Dia tanya pakai bahasa apa dulu? pertamanya bahasa Indonesia putus-putus ini. Oh, pakai tapi bisa bahasa Indonesia? Iya, isyarat. Bisa sepanggal-sepanggal. Iya, ya? sepanggal. Akhirnya saya mulai ajak bergaul. Terus habis itu saya pergi ke tempat saya. Di tempat saya itu kan di pinggir itu ada kebun-kebun sedikit. Ternyata mereka ini kadang-kadang malam itu ada mereka punya kelompok bawakan saya udang. Saya kaget nggak tahu dari mana. Oh gitu? Iya. Ya udang kita makan sama-sama. Oh. Akhirnya saya berbaul. Akhirnya berbaur. Iya, berbaur. Udah akrab dengan Iya. mereka. Saya tidak tahu bahwa mereka ini mau gunakan saya untuk apa. Saya tidak mengerti seperti apa. Sampai juga ada beberapa pasukan juga memikirkan saya sebagai mata-mata. Saya tidak berpikir begitu. Saya enggak. Pokoknya ingin bersama mereka, saja. membantu mereka. Iya. Pada saat Tapi itu. cuma sempat dicurigai ya. Jadi curiga. Wah, jangan mata-mata dari apa ini apa? Yang dulu kental dengan Papua Merdeka ya. Papua Merdeka, iya. OPM dulu. Ya, OPM. Sempat dicurigai oleh. Sumpah. juga. Tapi untuk tidak ditembak ya. Dan Jadi juga juga bukan suku itu juga, termasuk suku Kamoro juga. Komoro. Iya, Komoro itu karena saya kan dekat dengan mereka karena waktu saya lihat mau jalan ke pantai di pinggiran sungai, saya lihat ada anak-anak Papua ambil kayu yang hanyut, terus mereka ukir-ukir. Wah, saya tertarik sekali dengan ukiran itu, patung-patung itu. Bikin patung-patung asbak itu. Iya, asbak. Iya, patung-patung itu. Itu dibuat oleh anak Papua? Anak-anak kecil, anak-anak yang kecil. Memang mereka diajarkan dari lihat orang tuanya mengukir, mereka yang kecil-kecil juga ikut mengukir sampai besar. Jadi saya wah ini luar biasa ini. Gitu. Saya coba kasih kayu, terus mereka ukir bentuk begini, bentuk apa? Saya mau rencananya bikin bentuk yang ukuran 10 kali 10 bentuknya, balok kayu, terus mereka ukir bentuk patung-patung itu. Iya. Patung-patung itu saya bikin jadikan kaki kursi. Oh, iya, dimodifikasi. Iya, kaki kursi. Jadi ini kursi antik gitu ya? Iya, jadi itu hari saya nggak tahu harganya berapa mau dibeli sama orang luar pada saat itu. Iya, karena itu pasti bernilai seni. Jadi saya kasih ini terus coba ini terus sambung terus jadikan kursi. Mereka senang juga pada saat itu, senang. Terus akhirnya dipajang, terus ada bule lewat orang yang mungkin. Tapi kan pasti mereka tahu kalau Mas Dani ini kan Islam. Mereka tidak ada pengaruh ke situ. Ke situ ya? Iya, enggak ada. Pada saat itu enggak ada bahwa kamu Islam enggak. Iya, orang-orang di Papua itu sebenarnya yang asal itu enggak begitu. Enggak seperti apa yang kita duga sekarang ini bahwa mereka itu anti Islam. Oh enggak. Yang anti Islam itu orang yang sudah terpelajar di daerah lain langsung ke Papua itu. Iya, contohnya seperti. Jadi mereka tidak pikiran seperti itu. Iya. Pokoknya mereka ingin bersahabat, timba ilmu, terima masukan. Jadi lanjut di bantuan itu, ketika uang datang itu mereka minta saran. Iya, minta saran. Terus apa yang mau dibuat ini? Iya. Jadi ketika pada saat itu akhirnya saya bilang Pak Musa ini kan punya istri banyak. Saya bilang gitu. Dia ketawa. Dia malah bilang kau mau satu, mau carikan. Dan begitu dia. Dia ada tawarkan juga. Dia pakai bahasa ini ya. Woi, kalau satu bagus, kalau tidak ini punya tanah banyak gitu ya. Kalau bisa nikah dengan terus gitu. Memang mau diajak pada saat itu. Diajak ya. Terus akhirnya pada saat itu dia bilang, uang ini untuk apa sih? Bagaimana kalau Pak Musa di sini bikin kios? Kios itu apa? Oh, dia belum tahu juga. Iya, saya bilang shopping. Kalau shopping mengerti. Itu bahasa mereka? Bahasa Freeport. Freeport. Oh. Iya, bahasa Freeport. Shopping. Shopping. Iya, shopping. Shopping. Oh, iya. Iya, pasar. Belanja. Uang. Oh, iya. Belanja. Tempat belanja. Iya. Akhirnya bilang, kalau begitu tidak bisa satu. Harus 5.
Karena istrinya 5. Istrinya 5. Weh, terpaksa bikin kios 5. Oh, jadi bikin kios 5. Jadi masing-masing istri punya 1. Iya, akhirnya saya dapat pengusaha bilang kamu hitung apa segala macam dan saya ambil tukang. Jadi kita mempekerjakan orang lagi juga. Ambil bikin kios itu. Bikin kios itu. Tapi itu di pemukiman mana? Pemukiman yang di pedalaman itu. Pedalaman. Itu banyak masyarakat juga. Masyarakat mereka. Oh, masyarakat mereka. Iya, tidak campur dengan orang lain. Oke, jadi pemberdayaan istilahnya sebetulnya fikirnya Mas adalah pemberdayaan ekonomi bagi mereka. Jadilah kios. Terus kios itu kalau kita susun kalengnya sebelah kanan, terus berapa tingginya, minuman-minuman, itu istri semua harus begitu sama. Itu yang paling berat. Iya, berapa susunannya. Jadi dia punya model semua harus sama. Iya, kalau dipandang dari sebelah sini, ininya kelihatan. Umpamanya gulanya kelihatan umpamanya. Terus kalau yang lain, kios lain tidak kelihatan kalau sebelah kiri. Itu marah. Komplain. Komplain dan tidak adil. Iya. Yang paling lucunya, gitu. Yang paling lucunya kita mengajarkan untuk membakar plastik yang pakai lilin itu. Misalnya untuk bungkus gula. Iya, bungkus gula. Itu kalau sampai di ujung kan kita lepas itu. Iya. Dia masih pegang sampai tangan terbakar. Sampai dia bilang, ini saudara ini bikin kita bodoh. Itu karena dia masih tetap tahan di ujung. Kan masih waktu bakar, itu dia selepas tangan supaya dia, tapi dia tetap tahan, hanya tangan terbakar. Oh gitu. Karena belum ada alat seperti sekarang, alat press. Terus ketika itu maka Pak Musa juga bagaimana kalau kita punya kendaraan. Itu bagus. Ada pikir kendaraan juga? Iya. Berapa jauh sih dari kota sampai ke? Jauh. Oh jauh. Iya, itu kita ada sekitar 4 jam. 4 jam. Itu 4 jam. Itu dari Sorong lewat Temi. Lewat Temi itu. Temi sekarang 3 jam setengah. Iya. 4 jam. 4 jam. 4 jam pada saat itu. Tapi mungkin jalan waktu itu belum bagus. Belum bagus. Iya, sekarang sudah bagus alhamdulillah. Sertu apa? Dari Freeport. Pasir-pasir. Iya. Terus ketika itu kepingin bawa mobil. Itu bersama dengan mereka itu berapa tahun? Saya ada sekitar 3 tahun. Saya pernah dengar bahkan pernah sampai inisiasi beli babi dari Australia. Iya. Oh iya, coba gimana ceritanya? Iya. Paling lucu itu mobil dulu. Mobil dulu. Iya, mobil. Saya bawa ke dealer. Terus dia lihat mobil. Yang mobil di dealer itu, terus itu yang karyawan di situ yang cewek itu tidak percaya. Iya, dicuekin. Kita dicuekin. Dia tanya dicuekin. Terus marahlah Pak Musa. Dia tidak tahu ini kepala suku ini. Loh, kenapa kamu saya tidak mau ini? Tidak respon. Iya, tidak respon. Mana kau punya bos? Mana bos? Terus akhirnya dia sempat marah. Saya mau beli. Saya mau beli pakai uang saya. Gitu. Mau beli. Ini ceritanya dapat uang dari Freeport ini. Dengan pandang enteng ya. Iya. Tidak tahu hal ini. Terus manajernya, kok ribut-ribut di bawah. Manajernya turun ya. Turun dari lantai 2. Dari lantai 2 ke lantai 1. Terus kita lihat terus kita dilayani. Ternyata saya bisik sama manajernya bahwa ini bapak mau beli mobil, tolong carikan yang sesuai dengan bedangnya. Iya. Gitu. Oh, ini di sana. Terus setelah itu transaksi udah dia bayar cash. Bayar cash ini ceritanya. Boy, dia lu senang betul. Dengan noken itu penuh dengan uang. Dia bayar cash. Jadi uang cari noken saja. Iya. Terus akhirnya dibeli dengan noken, terus dia minta persoalan yang bawa ini. Saya juga tidak tahu bawa mobil. Masalahnya. Jadi begitu beli, siapa yang mau bawa? Belum tahu. Oke. Ya, akhirnya kita minta beli dengan ketika mobil itu dites. Dites dengan mekaniknya itu ininya. Oleh dealer itu. Terus Pak Musanya juga ikut naik. Dites juga di segala macam. Akhirnya dia sudah turun. Terus bikin surat-suratnya semua. Surat belinya itu. Terus mau dibawa, bingung kita. Siapa yang mau bawa? Mau bawa. Terus Pak Musa bilang, dia bisik saya, sudah kasih tahu sama manajer, kita beli dengan mesin yang bukan ini. Beli dengan sopir? Iya, beli dengan sopirnya. Bagaimana Pak? Oh, saya mengerti. Maksudnya kita beli untuk kasih training kita ini. Iya. Hanya saya kasih beli dengan dia supaya dia kasih latihan ceritanya, oke? Tanya manajer bilang, saya tanya dulu sama dia, tapi ternyata mereka takut juga itu, supirnya itu yang mekaniknya itu. Iya, karena ini mau pedalaman. Dan saya bilang nanti sama-sama dengan saya siap bertanggung jawab Pak, begini. Terus
kamu minta gaji berapa. Ya, ya. Itu kamu dikasih sini gaji berapa. Kalau dikasih sini nanti kami kasih 3 kali lipat. Ya. Yang penting bapak ini bisa bawa mobil. Mobil. Iya. Terus dia bilang, aduh mau berapa lama? Sudah, nanti kita lihat keadaan perkembangan. Oh iya sudah, berangkatlah sampai di Medan, sampai di lokasi. Iya, sampai di lokasi beliau belajar, dikasih belajar terus. Ya tapi ketika satu harinya minta pulang, saya bilang jangan dulu. Pak Musa bilang jangan dulu, besok baru pulang, nanti kita antar. Begitu, malam siang itu mau belajar terus mau istilah cuma makan saja. Bensin itu kita siap memang udah. Bensin itu kadang-kadang lari ambil ke anggota. Oh begitu. Iya, di pos. Iya, diambil di pos bensin isi lagi gitu. Jadi orang pos anggota juga bantu untuk carikan bensin aja untuk mobil ini. Gitu. Ceritanya nih Musa ini kepala suku toh. Akhirnya tahu bawa mobil itu. Setelah itu kemudian mobil itu setelah dipulangkan sama supirnya di dealer selama 2 hari. Terus Pak Musa sudah bisa bawa mobil, maju mundur apa segala macam. Kadang-kadang tabrak pohon macam-macam. Iya. Tapi bisa tuh Bisa. Tabrak pohon lah segala macam. Saya yang setengah mati dalam mobil. Iya. Padahal saya sendiri juga tidak tahu bawa mobil. Cuma dia senangnya sama saya itu saya tidak pernah menuntut uang. Oh begitu. Tidak pernah membicarakan uang. Pokoknya dampingi mereka saja. Iya. Berikan edukasi, pembelajaran ada. Dan juga Pak Musa itu dia pahami sekali tentang diri saya sebagai umat Islam. Saya nggak tahu dia dapat dari mana, paham dari mana saya tidak tahu. Cuma dia dia tahu dia tidak pernah memberikan saya sesuatu hal yang bisa diharamkan. Iya, malah kasih yang bagus-bagus. Dia tahu istrinya bawakan saya petata segala macam gitu. Oh dia tahu ini Islam, dia juga memang mengerti. Tingkat penghargaan mereka juga luar biasa, Masya Allah. Itu kan mungkin juga kan terkendali dengan Allah juga kan kita yakin bahwa Allah kan lindungi kita. Terus terkait itu masih ada uang sisa. Masih banyak uang sisa. Ini kalau privat kasih kepada mereka itu setiap bulan atau setiap tahun? Ada persentase itu tahun. 10% itu. Tahun. Tiap tahun. Wih, semua kepala suku nih luar biasa itu. Di servis memang macam-macam. Tapi yang jadi persoalan itu tadi karena diberikan rumah orang mau tinggal di situ. Iya, ada spring bed, ada fasilitas tidak mau dipakai. Tidak mau dipakai. Lebih senang yang di alam sana ya. Itu. Jadi mereka lagi tanyakan kira-kira kita buat apa? Bagaimana Pak Musa kalau beli sensor? Wah bagus itu. Berarti kita punya adik-adik nih yang anak-anak yang sudah besar bisa gunakan untuk pakai sensor. Ya tebang pohon, tebang pohon terus ambil bikin kayu, terus nanti dijual sama Freeport atau yang pengusaha-pengusaha. Kebetulan pada saat itu Freeport juga. Jadi ini satu-satu setelah beli mobil, usul berikut sensor. Itu juga pelatihan. Pelatihan lagi sensor. Itu. Jangan sampai dia terpotong kayu, dia potong rumah lagi. Jadi anak-anak mudanya itu sudah difasilitasi dengan sensor. Iya, di sensor. Pada saat itu ada anggota dari 752 Sorong yang biasa datang untuk membantu kasih pelajaran. Oh, wah ini banyak sensor ini untuk apa ini? Pak Musa tanya, ini yang suruh beli untuk apa? Bikin kayu, produksi kayu. Mereka ini apa segala macam. Siapa mau larang? Ini punya hutan ini. Iya. Hanya mereka anggota lagi kadang-kadang hasilnya dia bawa untuk jual jadikan uang. Wah, ini ada rasa manfaat juga dari situ. Iya, bisa mandiri itu. Jadi, tapi memang mereka setelah di training begitu, ketika istilahnya kalau sudah kehabisan duit, jadi persoalan biasanya. Iya, kehabisan duit. Jadi kalau masih ada duit masih enak. Begitu habis duit, itu kadang-kadang yang muda-muda itu nggak tahu sudah tinggalkan. Padahal ini sebenarnya padahal uang ini sebetulnya. Iya. Begitu. Artinya kalau dihasilkan kayu, dia bawa ke perusahaan atau perumahan. Iya, itu. Wah, oke. Sekarang kemudian sensor itu berjalan berapa lama sensor? Berjalan di sekitar. Artinya mereka sudah tahu mereka berjalan sendiri. Iya, berjalan sendiri. Nah, selain itu apa lagi ini? Setelah itu kebetulan timbul lagi. Saya berpikir bahwa ini kan Musa ini kan kalau di sini. Pertama kita lihat persoalan adat tarian adat yang dilakukan pada saat itu. Terus itu ada babi. Artinya adat mereka ini. Ya, adat mereka. Babi dan biasa untuk mahar. Mereka bakar-bakar kan. Terus untuk kegiatan adat, acara adat. Saya tanya Pak Musa itu babi berapa itu? Mahal itu, babi putih mahal. Berapa mahal? Woi,
Itu ratusan juta, Masya Allah. Oh, mobil putih itu Iya, yang besar itu. Kalau yang kecil cuma puluhan. Puluhan. Iya. Akhirnya saya berpikir, Pak Musa, bagaimana kalau ini kan kapal tambang, ini kan ke luar negeri. Nah gitu. Bagaimana kalau minta bibit babi putih dari luar negeri bawa ke sini. Pak Musa piara. Cocok. Oh, dia peluk-peluk saya. Berarti kan dia juga lebih biasa ini. Saya peluk. Makanya saya langsung bawa ke Forsyth di kapal tambang sana. Di situ ada anggota. Saya minta izin juga. Pak, kami dari begini. Terus Pak anggota mesti sempat curiga. Oh, anggota curiga? Iya, curiga. Lu Bapak ini, ini kayaknya orang petinggi nih. Bapak ini berewak-bewak begini, orang besar nih. Freeport. Itu. Tapi saya bilang, Pak, ini mereka termasuk kapal-kapal suku di atas. Dan begitu. Mereka ini mau bikin. Saya bina coba-coba untuk buat. Mereka mengajak saya untuk gunakan uangnya yang begitu banyak untuk. Masya Allah. Iya. Jadi memang dekat dengan mereka dan mereka mengarahkan mereka termasuk pengembangan ekonomi. Ini susah nih. Artinya banyak orang yang hadir bersama interaksi mereka tapi buah-buah pikiran untuk manfaat bagi mereka itu yang mungkin langka. Nah satu ini. Nah sekarang terkait dengan ide pengadaan babi itu gimana tuh? Pengadaan babi itu akhirnya saya ini sama capnya kapal itu besar sekali. Itu besarnya itu 3 kali lipat dari kapal putih yang ada di Sandar di Sorong ini. Seperti kapal Domur Solo, Ronda itu. 3 kali lipat itu. 3 kali lipat. Memang karena itu ekspor, kapal-kapal ekspor. Besar sekali. Kita lihat orang kecil. Wih, di atas. Pakai mobil di atas mobil. Mau ke Anjungan ke depan. Pakai mobil. Mobil semua. Oh iya, tapi jalan kaki. Hosa itu. Mobil. Itu 3-4 kali lapangan bola. Iya, saya baru kali itu juga sudah masalah baru kali ini. Sempat di kapal itu. Iya, hanya dengan kapal suku ini. Iya, dengan kapal suku ini yang untuk beli babi. Babi mengantar ke kapal tanker ini, kapal besar. Datang satu kontainer. Datang akhirnya. Iya. Dari mana babi itu? Babi itu. Ya kapal tambang itu ketika dia masuk berikutnya, datang bawa. Begitu datang bawa, saya dipanggil lagi. Dipanggil. Iya, anak sini dulu. Itu babi sudah datang itu bagaimana? Su bikin dia kandang. Sudah kemarin sudah yang kau kasih tahu dia punya gambar begini sudah. Babi itu bebas saja tapi punya pagar yang luas. Oh begitu. Iya. Jadi alam gitu. Jadi alam. Iya. Pokoknya yang penting ada pagar saja. Pagar saja. Kan ini kan proses makanan kan. Saya bilang. Dia bilang lagi bagaimana dengan makanannya. Tapi memang pada saat dikirim dengan konten itu ada siap juga makanan karung-karung luar biasa. Banyak. Iya, yang jadi yang itu tidak dibayar. Hanya kasih modal saja modal untuk bibit. Iya dikasih sama yang kepiting yang master itu yang tangani terhadap yang tangani pimpinan dari Forsyth. Dia terkait dengan kapal-kapal. Itu ada perusahaan sendiri tapi belinya sendiri terus dia karena dia lihat ini senang. Makanya mereka berikan babi cuma-cuma. Oh, akhirnya cuma-cuma. Iya, puluhan ekor. Baru babi putih itu mahal itu Mahal. Ratusan juta tuh. Iya. Nah, itu. Akhirnya jadi dipelihara. Tapi saya jelaskan lagi begini. Ketika makanannya Pak Musa, kalau makanannya tidak datang lagi, itu makanan sisa dari Freeport, dari semuanya tampung di sini. Minta sama Freeport. Iya, minta sama-sama yang lalu lalang bule master yang suka lewat itu. Iya, lewat minta. Wah, direspon besar sekali. Luar biasa. Jadi makanan-makanan sisa dari Freeport dari perusahaan minta di bagian catering untuk diantar. Bahkan juga ada master yang bilang, sudah nanti kita dari Australia datang bawa makanannya. Iya malah dikasih. Begitu besar ini. Perhatian mereka juga ternyata untuk dengan masyarakat asli itu. Cuma kadang-kadang yang saya pas tinggalkan itu pas goyang-goyang yang gencarnya tahun berapa itu. Iya. Pemerdeka itu. Pergolakan di Timika tuh Jadi mereka ini yang sempat yang lagi bagus untuk NKRI apa segala macam ketakutan juga. Karena mereka ini diteror banyak. Iya, dipikirkan oleh temannya. Iya, kita temannya yang diteror segala macam tapi kan mereka rasa ini karena nanti orang pendatang anggota lihat kita sama, itu jadi persoalan. Itu tidak bisa bedakan. Itu jadi persoalan, jadi bahaya memang harus mereka menyingkir. Cari aman lah. Ya, ketika mereka diserang maka mereka siap melawan karena mereka ini juga panglima perang juga. Ya.
Musa-musa Begitu, ini iya punya begitu. Padahal mereka itu kalau ini masuk dengan ini baik. Tapi kemudian di Timika sendiri untuk pengembangan dakwah dan syiar Islam di Timika sudah hidup pada saat itu. Pada saat itu sudah hidup. Sudah hidup, ada ya. Ada teman-teman yang di zaman saya itu sudah ada 3 masjid dalam kota. waktu itu sudah Iya, 3 masjid. Nah, itu. Itu berapa jauh dari kota Timika dan ke perusahaan itu? Wih, luar biasa Jauh Jauh. Jauh sekali Ustaz. 5.000 kilometer itu gunung ketinggian kan. Dari kaki gunung ke atas sampai naik ke atas tuh. Iya, apalagi kalau kita naik ke atas itu mau turun ke Tembagapura kan naik dulu. Atau sampai dapat gunung-gunung es itu. Baru turun ke bawah ke pertambangan. Pertambangan itu. Nah, itu. Apalagi masuk gunung bukan turun, itu masuk dalam gunung. Masuk dalam gunung. Jadi di atas itu ada namanya orang bilang Grass Bear. Pasukan semua tahu itu Grass Bear. Grass Bear itu tempat penjagaan pos penjaga biasa brimob di atas. Yang jaga. Iya. Wah, itu luar biasa dinginnya. Saya di sana itu sampai hidung keluar darah itu. Karena memang belum biasa dengan dingin toh? Tidak pakai saringan tuh, Iya. saringan udara. Darah. Keluar darah dari hidung, dari telinga. Oh, Masya Allah. Ya, ada orang. Nah, setelah pergolakan itu kemudian maksudnya ambil keputusan gimana? Setelah dari Timika? Setelah dari situ ketika bergejolak itu kami putus hubungan. Putus hubungan. Iya, putus hubungan. Dan itu zaman itu belum ada HP itu ya? Belum ada. Belum ada. Jadi komunikasi memang terputus. Iya. Kita berjalan sekitar berapa tahun, terus kaget-kaget sudah kita lihat Bang Musa sudah bawa mobil sendiri. Oh gitu? Iya, sudah mobil. Dia kaget dia lihat saya. Tapi kalau saya pisah sama dia, saya juga tidak disia-siakan. Mereka memberikan juga. Oh begitu. Yang pokoknya menurut saya cukup lah, lebih dari cukup. Gitu, luar biasa. Ada perhatian lah ya. Dia paham tentang jasa orang ya. Iya. Baru pada saat itu juga saya juga belum paham tentang kelola uang. Oh gitu. Saya sendiri tidak paham dengan kelola uang, tapi saya mengajarkan ini persoalan. Punya uang banyak, akhirnya saya banyak memberi. Oh gitu. Iya, memberi. Karena memang Timika kan orang semua tahu kan. Iya. Jadi, artinya itu daerah dolar itu ya. Iya Ustaz. Jadi, nah sekarang setelah dari Timika kemudian kembali ke Sorong atau bagaimana? Saya kembali ke Sorong. Ke Sorong. Iya. Sorong kemudian kita berinteraktif lagi dengan pergerakan sosial dan dakwah. Iya. Nah ini selama di Sorong memang pemirsa ini Mas Dhani ini tidak luar biasa, artinya dalam pergerakan yang banyak membantu pergerakan dakwah syiar Islam di Kota Sorong. Karena itu memang MUI sedikit memang memberikan perhatian yang luar biasa ke Mas Dhani ini dalam rangka membackup semua kegiatan syiar, bukan saya untuk MUI tapi semua kegiatan agama, bahkan untuk di paguyuban sendiri juga begitu ya. Iya. Di KKSS. Di KKSS juga. Saya dipanggil, saya diajak. Ya, untuk KKSS itu saya diajak di zamannya Dr. Paima. Terus kalau di pilar-pilar lalu diajak juga dari pilar, mereka melihat karena saya kadang-kadang bergaul juga dengan anak-anak mahasiswa. Jadi saya ini Ustaz terkait dengan di organisasi, terus terang saja saya juga banyak belajar dengan Ustaz. Oh ya, kita sama belajar. Yang saya ingat itu Ustaz itu ketika saya di Masjid Kuba, Ustaz bilang mana anak-anak remaja di sini tidak ada. Kenapa tidak ada Ustaz? Saya bisa buktikan anak-anak remaja di sini ada. Ketika itu saya bilang coba mari kita coba kamu buktikan mana anak remaja. Saya bilang oke, kalau begitu tolong buatkan surat undangan. Akhirnya Ustaz berikan saya undangan, saya mulai door to door, rumah ke door mengajak. Terbentuklah remaja masjid itu. Terbentuklah remaja masjid yang begitu banyak anggotanya. Betul. Di saat itu juga kami, Ustaz sendiri juga memberikan kami tugas, yaitu datanya Ustaz Payage pada itu. Iya. Mulai start dakwah pertama itu ya. Terus ada juga radio FM Kuba. Itu ya. Di situ kami mulai belajar untuk ikut. Ya memang pendidikan organisasi saya lebih banyak tahu dari Ustaz yang memberikan saya. Artinya itu bagian dari pengalaman hidup. Iya. Tapi kalau pengalaman dengan suku-suku itu luar biasa, dan itu artinya menjadi sebuah kisah bagaimana bagi inspirasi bagi semua kita pemirsa sekalian, bagaimana ketika kita berinteraksi dengan teman-teman yang memang dari orang Papua asli, bahwa sesungguhnya kalau disampaikan tadi tidak ada persoalan, mereka juga memahami kita walaupun kita muslim ya begitu ya. Tidak ada persoalan. Sekarang tinggal kita bagaimana menjadikan perbedaan ini sebagai hasanah dalam rangka membangun nilai-nilai kebersamaan di negeri ini. Mas Dan, ini kita ingin cerita lama, ini panjang. Dan memang tentunya kita terbatas oleh waktu. Mudah-mudahan
nanti kita diskusi lagi. Tapi pengalaman banyak pemirsa. Karena itu kita ingatkan lagi, masjid ini terus membangun, Masjid Agung Al-Akbar Sorong. Maka kami mengajak pemirsa di mana saja berada yang sempat menyaksikan video kita ini, mari sama-sama kita berpartisipasi, saling bahu-membahu membangun Masjid Agung kita. Dengan jangan lupa donasi Anda bagian dari hal yang terpenting bagi kami untuk melanjutkan pembangunan Masjid Agung ini. Semoga semua ikhtiar kita, saya dan pemirsa sekalian, Mas Dani yang punya pengalaman banyak dalam hal berinteraksi sosial, ini memberikan dorongan, inspirasi bagi kita untuk terus bersama-sama membangun kepedulian kepada dakwah, kepada pengembangan syiar agama ini insyaallah. Dan tentunya sekali lagi kita perlu saling mengingatkan kalau kemudian ada yang kurang dari kegiatan dan acara kita ini, pemirsa bolehlah nanti jangan lupa di komen di bawah apa yang kurang disampaikan supaya kita terus membenahi diri insyaallah. Dari studio saya dan Mas Dani mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.